Halo everyone, good morning. Selamat datang kembali di kelas tematik bahasa Indonesia dengan Miss Leni. Kali ini materi kita adalah penggunaan tanda baca titik. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari penggunaan tanda baca titik, yaitu yang digunakan pada akhir kalimat ya. Nah, sekarang kita mau membahas penggunaan tanda titik yang digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu, jam, dan menit. Oke, sekarang semuanya buka buku panduan halaman 58. Ya, halaman 58. Sudah semua? Oke, 58. Ya, yang ayo membaca. Ya, Miss mau bacakan, kamu semua perhatikan bukunya. Hari menunjukkan pukul 9. Ino sedang membersihkan sepeda. Tiba-tiba Dika datang. Hai Ino, rajin sekali kamu membersihkan sepeda. Iya Dika, sepeda ini hadiah dari ayahku. Aku harus merawatnya agar tidak mudah rusak. Kamu benar Ino, kata Dika. Aku juga selalu membersihkan sepeda. Kata ayah, sepeda yang tidak dibersihkan akan cepat rusak dan berkarat. Kalau sudah berkarat dan rusak, saat digunakan dapat membahayakan keselamatan kita. Nah, sekarang dari percakapan ini coba kamu perhatikan. Ya, yang pertama, ini ada pukul 9. Nah, di sini 09.00. Kemudian titik lagi ini apa? Ini hanya menunjukkan tanda titik di akhir kalimat ya. Kalau 9 ini 09 menunjukkan jamnya, 00 ini menunjukkan menitnya. Ya, mungkin di pelajaran matematika dengan Miss Eni sudah dijelaskan ya. Nah, di sini kita hanya mau membahas tentang penggunaan tanda titiknya saja. Jangan lupa ya, yang setiap akhir kalimat diberi tanda titik. Oke, sekarang buka bukunya halaman 58. Ya, halaman 58 sudah semua? Perhatikan kalimat yang dikutip dari teks percakapan di atas. Dari percakapan yang telah kita bacakan tadi, perhatikan ini ada kutipannya sedikit. Hari menunjukkan pukul 9. Ino sedang membersihkan sepeda. Tiba-tiba Dika datang. Pada setiap akhir kalimat terdapat tanda baca titik. Nah, perhatikan mana nih akhir kalimatnya. Nih akhir kalimatnya, perhatikan nih yang pertama titik kan akhir kalimatnya, yang kedua titik juga nih, yang ketiga ini juga titik ya, jadi jangan lupa. Kemudian tanda baca titik dipakai pada setiap akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu, jam, dan menit. Nah, misalnya kayak tadi, pukul 9.00. Ini jam, ini menit. Dipisahkan dengan tanda titik. Oke. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan jam dan menit. Nah, sekarang mari kita lakukan nih yang di bawahnya. Beri tanda centang pada kalimat dengan penulisan waktu yang benar. Yang mana nih? Coba yang pertama. Ardin berjanji bertemu Zul di lapangan pada pukul berapa itu? Nah, lihat, perhatikan itu. Benar penulisannya? Yang ini? Salah. Harusnya yang benarnya, Miss tuliskan ya. Harusnya yang benar seperti ini. 15.00 baru diakhiri dengan tanda titik lagi.
Perhatikan ya. Jadi harusnya dia menulis seperti ini yang benarnya. Ya, yang ini salah. Ya, kita lingkari nih mana yang salahnya. Oke, ini dia salahnya ya. Kita benarkan. Oke. Sekarang yang kedua. Dandi bersepeda dari pukul 7 sampai pukul 8. Perhatikan tuh, pukul 7 sampai pukul 8. Nah, benar ya pemisahan tanda titiknya. Nah, ini benar. Ini kenapa dikasih tanda titik lagi? Karena akhir kalimat ya. Di sini Miss, di sini kok nggak ada tanda titik, tapi di sini tanda titik. Nah, sebenarnya penulisan jam itu yang benarnya seperti ini. Kalau ini karena dia di akhir kalimat. Oke, kemudian yang ketiga. Mila membereskan buku sekolah pada pukul 17.00. Nah, benar ya. Dipisahkan ini jamnya, ini menitnya, diakhiri dengan tanda titik. Oke. Kemudian ibu mengantar Lisa latihan menari pukul 11, tapi penulisannya salah. Nih, perhatikan penulisannya yang Miss lingkari. 11.0.0 lagi. Tidak, bagaimana yang benarnya? Ya, dituliskan yang benarnya ya. Ya, harusnya ditulis seperti ini karena ini diakhiri tanda titik. Ini hanya karena dia kebetulan di akhir kalimat maka diberi tanda titik. Kalau tidak di akhir tidak ya. Kemudian yang terakhir, Nisa menonton televisi pukul 20 ya, benar ya. Ini sudah benar dipisahkan dengan tanda titik. Ini jamnya, ini menitnya ya. Gampang ya. Kemudian halaman 59. Buka halaman 59. Sudah semuanya? Nah, di sana ada 4 gambar yang menunjukkan waktu, jam. Ya. Nah, perhatikan 1 2 3 4. Nah, gambar pertama, perhatikan gambar pertama. Kalau di matematika ini penulisannya adalah 16.00 ya, 16.00 sore hari itu ya. Tidak mungkin dia merapikan buku-bukunya jam 4 subuh. Oke, kita mau buat kalimat ini. Buat kalimat berdasarkan waktu pada gambar. Yang pertama, Miss buat kalimatnya begini. Pukul 16, Bella membereskan semua buku-buku di atas meja belajarnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pukul 12 ya. Radit makan siang pada pukul 12.00 ya. Kemudian yang ketiga, yang mana ini? Ini harusnya 1 2 3 4 ya. Salah itu bukunya ya. Coret ya. 1 2 3 4. Oke. Yang ketiga, setelah selesai bermain, Randy membereskan mainannya pukul 10. Ya, pukul 10. Kita anggap ini 10 pagi nih ya. 10 pagi. Oke. Kemudian yang keempat. Nah, lagi tidur. Kalau tidur ada gambar bulan, perhatikan. Berarti dia mengatakan bahwa dia tidur malam ya. Kalau dia menunjukkan jam 9 begini berarti kalau malam jadi pukul 21 ya. Pada pukul 21 Henny sudah tertidur dengan lelap. Nah, itu kalimatnya. Ya, perhatikan yang Miss tulis, penulisan jam dan menitnya. Nih, pukul 16 dipisahkan 00. Ya, jangan lupa diakhiri tanda titik. Kemudian yang kedua, perhatikan pukul berapa ini? Ya, 12.
titik 00 diakhiri tanda titik. Kemudian yang ketiga, nih pukul 10, pemisahan titiknya ya, kemudian titik. Yang keempat, nah ini 21.00. Nah sekarang kamu harus membiasakan setiap nama orang, jangan lupa ya huruf kapital ya, karena kita sudah belajar loh ya. Jangan lagi menulis nama orang dengan tidak huruf kapital ya. Walaupun Miss tidak jelaskan lagi di sini karena kita sudah belajar sebelumnya, harus dibiasakan ya. Jangan lupa diakhiri tanda titik. Oke. Sekarang halaman 64 ya. Masih buku panduan ya, halaman 64. Yang ayo beraktivitas yang di bawah ya, 64 ayo beraktivitas. Beri tanda centang pada pilihan jawaban untuk melengkapi pernyataan. Yang pertama, tanda baca titik ditulis pada awal kalimat atau akhir kalimat? Ya, akhir kalimat. Tidak ada di awal kalimat ya. Yang kedua, pada penulisan waktu, tanda baca titik memisahkan penulisan apa tadi? Bilangan jam dengan menit ya, bilangan jam dengan menit ya. Kemudian yang ketiga, kalimat tanya menggunakan atau tidak menggunakan tanda baca titik? Tidak ya, kalimat tanya itu ya tanda tanya. Kalimat tanya itu menggunakan tanda tanya seperti ini ya, bukan tanda titik. Jadi dia tidak menggunakan. Kemudian tanda baca titik menandai akhir kalimat atau awal kalimat? Ya, akhir kalimat ya. Ini dia, kita centang yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, sudah semuanya ya. Sekarang halaman 65. 65 ini kamu hanya membuat 4 contoh kalimat yang menggunakan tanda baca titik ya. Seperti tadi, membuat kalimat tadi. Tapi usahakan yang ada jam dan menitnya. Misalnya nih yang pertama Miss mau buat begini nih. Saya berangkat ke sekolah pada pukul 7. Jangan lupa nih dipisahkan, kemudian di akhir tanda titik. Kemudian yang kedua, di sekolah kami makan siang pada pukul 12.00 ya. Bel pulang sekolah berbunyi pada pukul 15.00 karena kamu pulang sekolah jam 3 semua ya, jam 3 sore itu 15.00. Kemudian keluarga kami makan malam bersama pukul 19.00. Jadi di sini tanda titiknya nih, pemisahannya ya, dan selalu diakhiri dengan tanda titik ke kalimat semua ya. Sekarang kita ke buku pendalaman. Panduan udah selesai ya. Sekarang pendalaman. Sudah buka semua? Sudah ambil semua buku pendalaman ya. Buka halaman 31. Nah, tadi sudah dijelaskan di panduan semuanya ya. Sekarang kita mengerjakan pendalaman. Yang A, perbaiki kalimat berikut dengan menggunakan huruf kapital dan tanda titik. Nah, huruf kapital kemarin kita udah belajar. Yang pertama, Andi berangkat sekolah pukul 6 pagi. Nah, ini coba kamu lihat semuanya, mana yang salah di sini? Ya, ini Andi, A-nya masih huruf kecil, kita ganti jadi huruf kapital. Kemudian berangkat sekolah pukul. Nah, ini tidak dipisahkan dengan tanda titik. Di sini kita pisahkan dengan tanda
titik. Nah, akhir kalimatnya bagaimana? Ya, harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian yang kedua, A-nya ya A, kita ganti. Kemudian jamnya 17.00, kita ganti 17.00 sore. Kemudian akhir kalimat titik. Yang ketiga, Rani tidur pukul 20 ya, pukul 20 ya. Ya, 20 malam. Nah, ini R-nya jangan lupa huruf kapital. Tidur pukul ini dipisahkan ya, 20 dipisahkan tanda titik 00, malam tanda titik di akhir kalimat. Kemudian yang keempat, keluarga Ana sarapan pagi pukul 7. Nah, ini K-nya ya, perhatikan K karena awal kalimat harus huruf kapital. Kemudian apa lagi? Ana, A, nama orang ya, nama orang huruf kapital. Kemudian tanda titiknya perhatikan ya, 7.00 dipisahkan ini tanda titik, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Oke, yang terakhir, Dita mempunyai teman baru bernama Amel. Nah, ini huruf kapitalnya D karena nama di awal kalimat dan juga nama orang. Nih, apalagi ya A, Amel karena nama orang. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Gampang ya. Kemudian di bawahnya lagi, tulislah kalimat yang sesuai dengan waktu yang ditunjukkan pada gambar berikut. Tentukanlah sendiri nama anak pada gambar. Maksudnya kamu boleh memberi namanya siapa saja, terserah. Yang pertama, gambar yang pertama, perhatikan ini gambarnya nih. Perhatikan gambarnya. Nah, perhatikan ya. Yang pertama, dia bangun pukul 5 ya, pagi itu ya. Perhatikan yang mana menandakan dia pagi. Kalau misi nandakan dia pagi itu dari ini, burung berkicau ya. Burung berkicau biasanya pagi hari kan, jadi kita anggap itu bangun pagi ya. Ani bangun pagi pada pukul 5 ya. Ani bangun pagi pada pukul 5. Coba kamu tulis sendiri nanti ya, Miss mau lihat nih udah benar belum penulisannya, pemisahan tanda titiknya sama akhir kalimatnya. Oke. Kemudian yang kedua, pada pukul 18 Badi mandi sore. Ya kan? Karena dia menunjukkan jam 6. Mandi itu mandi pagi atau mandi sore ya? Terserahlah kamu kalau mau bikin mandi pagi, berarti itu penulisannya pada pukul 6 Badi mandi pagi ya. Atau kalau mau bikin sore itu harus pada pukul 18.00 ya. Coba Miss mau lihat nih penulisannya. Kemudian yang ketiga, perhatikan gambarnya. Ada kantin, ada ini berarti jamnya jam 12, berarti mereka mungkin makan siang ya. Kami istirahat makan siang di kantin pada pukul 12. Ya, itu Miss membuatkan kalimatnya. Kamu nanti yang tentukan penulisan titiknya. Oke. Sekarang buka lagi nih yang terakhir, pendalaman halaman 35. Halaman 35. Yang B di atas. Berikan tanda centang pada kalimat berikut yang penulisannya sudah benar. Nah, yang mana nih? Oke, yang pertama, Ana akan mengikuti lomba menari pukul 15.00 sore. Itu sudah benar ya. Sudah benar. 15-nya dipisahkan, kemudian diakhiri tanda titik. Kemudian yang kedua, Tika akan bersepedaan dengan Tina pada pagi hari. Di sini Miss tidak centang. Kenapa? Apa yang salah, Miss?
namanya sudah benar semua. Iya, titiknya tidak ada karena kalimat harus diakhiri dengan tanda titik, makanya tidak centang. Yang ketiga, Radit dan Adi akan memancing di sungai. Ya, itu sudah benar ya, tanda titik. Kemudian yang waktu menunjukkan pukul 16, tapi salah. Harusnya yang benar itu penulisannya 16.00, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Seperti ini harusnya penulisan yang benar. Oke. Kemudian di bawahnya pukul 13.00. Nah, ini sudah benar. Danu dan teman-temannya berlatih lari. Nah, ini juga sudah benar, sudah tanda titik, makanya dicentang. Kemudian Reno dan Adit akan bermain layang-layang pukul ini, kalau ini bacanya apa ini, 1300 ini ya. Pukul 13.00 siang. Nah, ini salah penulisan titiknya, kita baguskan dulu. Harusnya yang benar itu begini ya, ini yang benarnya, makanya dia tidak kita centang ya. Kemudian Rara membantu ibu memasak di dapur. Oh, ini udah jelas sekali salah ya. Ini kan harusnya masih nyambung kalimatnya nih ya, ini tidak boleh ada tanda titik ya. Ini juga M-nya ini di sininya salah ini ya, ini salah. Kemudian Pak Rahmat akan berangkat mengajar pukul 6.30. Nah, ini Miss udah benar nih Miss, pemisahan jam dan menitnya. Kenapa tidak centang? Ya, karena tidak ada tanda titik di akhir kalimat ya, jadi kamu harus teliti. Sebenarnya gampang ya. Kemudian pada pukul 12 matahari terik sekali. Ya, benar, pemisahannya benar dan kalimatnya di akhir tanda titik. Kemudian Rara belajar malam pukul 19.00. Ya, ini sudah benar ya. Jadi cukup sekian dulu untuk hari ini ya, penggunaan tanda baca titiknya. Miss rasa mudah ya. Kamu harus tetap rajin belajar, harus teliti dan tetap semangat. Oke, bye bye.